Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, jumpa kembali pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan hari ini, pembelajaran sejarah kita mulai dari sejarah budaya bangsa, yaitu kita akan sedikit membahas tentang budaya lokal atau sejarah budaya lokal yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan, yaitu tentang suatu budaya yang saat ini sedang viral, yang ada berkaitan dengan sejarah, yaitu pahajatan batu piring. Nah, selama ini mungkin siswa sekalian belajar sejarah kita, mengenal tentang sejarah nasional. Nah, kali ini kita akan membahas atau mengangkat sebuah sejarah budaya lokal yang ada di kabupaten kita di Balangan ini, yang sekarang ini viral, yaitu tentang pahajatan batu piring. Nah, siswa sekalian, ini perlu kita ketahui sebagai warga lokal generasi muda Paringin Balangan ini, agar dapat memahami apa sih sebenarnya pahajatan batu piring itu. Nah, sedikit kita ulas tentang bagaimana sejarahnya ada rumah-rumah kecil, rumah-rumah mini yang dibangun, yang dijadikan sebuah tempat, dijadikan satu tempat yang disebut dengan pahajatan tersebut. Nah, jadi peristiwa itu dimulai sejak zaman Jepang berkuasa di Indonesia. Ini adalah sebuah budaya masyarakat kita di Paringin yang mempercayai bahwa di tempat itu memang ada penunggu gaibnya. Nah, siswa sekalian, kita ambil fotis daripada cerita ini dan peristiwa yang terjadi di batu piring ini. Untuk itu, mari ikuti berikut ini. Kalimantan Selatan tak hanya kaya akan kuliner dan budaya religinya. Bumi Lambu Mangkurat ini ternyata juga menyimpan cerita mistis yang melegenda, salah satunya pahajatan kampung rumah mini di Desa Tungkap, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Meski lokasi ini di hutan, namun untuk menuju ke tempat ini hanya diperlukan waktu lebih kurang 15 menit dari pusat kota Paringin, Kabupaten Balangan. Salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Balangan yaitu tempat pahajatan di Batu Piring. Konon katanya ini diceritakan bahwa pada masyarakat setempat apabila membuat keinginan membangun sebuah rumah dan hajatnya terpenuhi, untuk membangun sebuah rumah itu maka yang bersangkutan itu membuat rumah miniaturnya ke tempat pahajatan ini. Dan diceritakan pula bahwa lokasi pahajatan ini yang ada di Batu Piring ini juga konon katanya diceritakan oleh masyarakat setempat bahwa berada di pinggir aliran sungai, dan aliran sungai ini dulu sejarahnya adalah tempat pancuran darah. Nilai mistis dari tempat ini sebenarnya tak lepas dari keberadaan pahajatan itu sendiri. Sesuai namanya pahajatan, tempat ini dipercaya sebagai warga tempat membayar nazar. Konon menurut cerita warga setempat, mereka yang memiliki hajat biasanya datang ke tempat itu. Setelah hajatnya terkabul, warga membangunkan rumah mini di tempat itu. Seperti yang saya ceritakan tadi di awal, bahwa ini adalah merupakan rumah miniatur yang dibuat oleh orang yang terpenuhi hajatnya untuk menempatkan rumah miniaturnya di tempat ini. Nah, ini jadilah di sini sebuah lokasi pahajatan namanya. Seiring waktu, tradisi ini menjadi budaya bagi sebagian warga. Rumah-rumah kecil yang awalnya hanya satu, kini jumlahnya sudah ratusan bahkan ribuan. Jika masih bertahan atau tak rusak dimakan rayap hingga kini. Keberadaan rumah-rumah kecil tak berpenghuni ini pun lambat laun mulai terkenal cerita mistisnya.
Ada yang menyebut penghuni rumah ini di Pahajatan adalah kurcaci, ada pula yang menyebut penghuninya hantu takau. Entahlah, cerita ini hanya dari mulut ke mulut. Namun, keberadaan rumah mini di Pahajatan jelas menarik perhatian. Dari Paringin, Edi Junendi, Gamba TV mewartakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswaku sekalian, hari ini kita bergabung dalam ruang belajar IPS terpadu. Sekalian, selain kita mempelajari tentang sejarah nasional, janganlah lupa pula kita juga harus tahu tentang sejarah Banua kita sendiri, yaitu sejarah lokal Kabupaten Balangan. Nah, siswa sekalian, kita mengenal Pahajatan Batu Piring. Pahajatan Batu Piring yang ada di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan ini merupakan suatu tempat yang dianggap suci dan perantara pengabul hajat. Nah, tempat ini disampaikan oleh juru kunci Pahajatan Batu Piring, namanya Bapak Asransah. Ini dikatakan murni tempat untuk meminta. Bahkan ada bangunan layaknya pendopo sebagai tempat untuk berdoa. Dikatakan pula oleh penunggu daripada juru kunci Pahajatan ini, disebutkan bahwa ini sama sekali tidak ada makam. Jadi bukan ada makam. Ini murni tempat pahajatan. Namun tetap setiap hajat yang dipinta juga melalui usaha dan tasbih. Tetap saja, ujar Asran. Jadi permintaan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tempat tersebut hanya sebagai perantara saja. Siswaku sekalian, jadi kalaupun misalkan ada beredar tulisan di internet kalau bangunan Pahajatan tersebut merupakan rumah kurcaci, ia juga menyayangkan ada beberapa kesalahpahaman di berbagai macam asumsi dan sebutan-sebutan dari Pahajatan ini yang ada di luar sana katanya. Nah, terutama yang sudah beredar di internet, tempat ini disebut sebagai Pahajatan. Nah, jadi siswa sekalian, supaya siswa sekalian dapat mengetahui lebih jelas apa itu rumah-rumah mini. Nah, di sana kita ada melihat ada rumah-rumahan mini. Ini yang dibangun puluhan bangunan miniatur rumah terbuat dari papan berdiri di Pahajatan Batu Piring, Kabupaten Balangan tersebut. Nah, rumah-rumah itu berbentuk mini, itu rupanya bayaran atau pemberian dari empunya hajat saat apa yang mereka inginkan itu terkabul. Jadi sementara ukuran rumah juga berbagai macam, ada yang kecil hingga yang lebih besar. Nah, rumah mini ini yang dibangun di Pahajatan ini diberi nama dan tanggal serta tahun. Nah, itu sebagai penanda pemilik hajat. Sementara bentuknya berbagai macam rupa. Ada miniatur rumah Banjar, bangunan adat Dayak, dan rumah coklo. Nah, siswaku sekalian, demikian sekilas tentang sejarah lokal Pahajatan Batu Piring yang ada di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Cukup sampai sekian dulu apa yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita akan bertemu kembali pada pembelajaran sejarah lokal budaya berikutnya. Nantikan kami di channel yang satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.